Halo, kami siswa SMA Negeri 1 Pondok Tinggi dari kelas 11 MIPA 1. Untuk memenuhi tugas ekonomi, kita akan membuat animasi tema APBN di bawah bimbingan Ibu Asri Faiza. Selamat menonton! KPK bongkar berbagai modus korupsi di proses APBN. KPK kerap menangani kasus-kasus mafia anggaran, baik lewat operasi tangkap tangan atau OTT maupun penyelidikan. Modusnya juga bervariasi, mulai pembahasan anggaran hingga penggunaan barang dan jasa. Duh, udah 2023 masih banyak aja yang korupsi. Iya, apalagi yang dipakai korupsi itu uang APBN. Ngomong-ngomong, apa sih APBN itu? Nah, kalau itu saya juga tidak tahu. Coba besok tanyakan saja saat sosialisasi APBN. Wah iya, kebetulan sekali. Ya udah, aku mau pulang dulu. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari pemerintah melakukan sosialisasi ini agar warga lebih mengerti mengenai APBN. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa sih APBN itu? Tidak. Jadi, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN berlaku untuk jangka waktu 1 tahun yang menyebabkan adanya perubahan anggaran. Nah, tujuan dari APBN sendiri yaitu sebagai rencana kerja pemerintah pusat atau daerah dalam 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Selain itu, fungsi dari APBN yang pertama, otorisasi sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan pengeluaran. 2. Alokasi, yaitu penerimaan yang ada dalam APBN untuk pembangunan di berbagai sektor. 3. Distribusi, yaitu APBN yang didistribusikan untuk kepentingan umum dana subsidi dan pensiun. Dan untuk sumber penerimaan APBN ada 3, antara lain penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Selanjutnya, untuk jenis pengeluaran negara dikelompokkan menjadi 3. Pertama, belanja negara menurut organisasi, contohnya Kementerian Pertahanan, Pendidikan, dan Kebudayaan. Kedua, belanja negara menurut fungsi, contohnya pelayanan umum, ekonomi, dan kesehatan. Ketiga, belanja negara menurut jenisnya ada 2 macam, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu, apakah APBN berpengaruh bagi perekonomian negara? Ya, tentu saja berpengaruh. Jadi, APBN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan peredaran uang, mendorong investasi masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, dan memperlancar distribusi pendapatan. Untuk mekanisme penyusunan APBN melalui 4 tahap. Pertama, persiapan anggaran yang dilakukan penaksiran pengeluaran berdasarkan penerimaan yang ada. 2. Ratifikasi. Ketiga, pelaksanaan anggaran pimpinan lembaga penguasa sistem informasi, akuntansi, dan pengendalian manajemen. 4. Pelaporan dan evaluasi. Jadi, jika Bapak Ibu menjumpai kasus korupsi, bisa langsung melapor melalui web lapor.go.id. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, sekian sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih terbuka kepada pemerintah. Itulah sekilas cerita tentang APBN. Jadi, APBN sangat berpengaruh dalam perekonomian negara. APBN sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.